Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Melati dengan NIM 21114200011. Mahasiswi semester 4 Program Studi Sastra Indonesia Konsentrasi Linguistik tahun ajaran 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai problematika kodifikasi dan penggunaan bahasa baku di dalam kegiatan belajar mengajar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah perencanaan bahasa. Yang pertama ada penggunaan bahasa baku, yaitu sejak Deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928, berbagai lapisan masyarakat menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus digunakan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pendidikan. Di dunia pendidikan, penggunaan bahasa baku tidak hanya ada di dalam buku teks. Di sekolah, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Tujuannya untuk membiasakan siswa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang meliputi 4 aspek keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Konsep bahasa yang baik yaitu berbahasa sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan bahasa yang benar yaitu sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman untuk menentukan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Masuk ke selanjutnya ada bahasa baku. Pengertian bahasa baku adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi atau formal. Bahasa baku umumnya ditegakkan melalui kamus yang berisikan ejaan dan kosakata, tata bahasa, pelafalan, lembaga bahasa, status hukum, serta penggunaan di masyarakat, pemerintahan, sekolah, dan lain sebagainya. Pemakaian bahasa baku berkaitan dengan situasi resmi dan tidak resmi. Situasi resmi contohnya di sekolah, dinas, dan institusi lainnya. Sedangkan situasi tidak resmi seperti di lingkungan rumah, percakapan sehari-hari, dan sebagainya. Istilah bahasa baku merujuk kepada penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Untuk itu, pengertian bahasa Indonesia sendiri yaitu ada istilah yang mengatakan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Istilah tersebut mengandung makna penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteks dan situasi. Sedangkan yang benar berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa baku di dalam semua situasi. Yang selanjutnya ada berbagai macam pengertian mengenai itu. Ada yang pertama, mengenai ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai rujukan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa Indonesia baku, yang berartian bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, baik ragam tulis maupun ragam lisan. Yang ketiga, ada pengertian dari bahasa daerah atau bahasa regional, yang berarti bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, dan teritorial yang lebih luas. Yang keempat yaitu kebakuan bahasa Indonesia mencakup kebakuan kata, idiom, kalimat, dan paragraf. Ciri ragam bahasa baku yaitu ada 3. Yang pertama, kemantapan dinamis. Mantap dalam artian secara ketat mengikuti kaidah yang berlaku. Yang kedua, ada cendekia yang berarti digunakan oleh kalangan terpelajar dalam situasi resmi. Dalam artian bukan di pasar atau di jalanan, dan juga tidak berarti ambigu. Yang ketiga ada seragam yang berarti proses pembakuan adalah proses penyeragaman. Adapun dalam sektor pendidikan yang berarti
Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati, serta seluruh kondisi yang ada di lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Yang kedua ada kegiatan belajar mengajar atau sering disebut dengan KBM, yang berarti proses di mana guru dan siswa berinteraksi timbal balik satu sama lain yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Keberhasilan suatu KBM ditentukan dari banyak faktor, terutama dari dalam guru dan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya, kebakuan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia di sektor pendidikan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, yang berarti bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pendidikan formal yang termasuk dalam sektor pendidikan. Yang selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berlandaskan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi antar daerah dan antar budaya, serta sebagai alat komunikasi, pelestari, pembina, dan pengembangan iptek. Adapun bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berfungsi sebagai lembaga identitas kebangsaan, lambang kebanggaan kebangsaan, perekat rasa persatuan berbangsa dan bernegara, serta sebagai alat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Yang selanjutnya ada bahasa baku di sekolah. Di sekolah yang merupakan bagian dari sektor pendidikan sangat dianjurkan menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia. Pada saat proses pembelajaran tentunya ada kegiatan belajar mengajar atau yang disebut dengan KBM yang dilakukan oleh guru dan siswa. Siswa belajar dari apa yang diajarkan oleh guru sehingga siswa mendapatkan pemahaman atau pelajaran dari pendidikan formal, yaitu sekolah. Dari sebelumnya siswa yang tidak tahu apa-apa menjadi mengetahui banyak hal dengan melalui pendidikan formal yang disalurkan oleh guru. Adapun guru sebagai tenaga pengajar yang bertugas sebagai pengantar untuk mengajarkan siswa tentang apa yang dia ketahui, baik berupa ilmu pengetahuan maupun sikap perilaku sehari-hari. Untuk itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat disarankan untuk digunakan dalam situasi resmi dan formal. Untuk itu, diberikan beberapa saran kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti semua pihak yang terlibat langsung dan merasa bertanggung jawab dalam perkembangan bahasa Indonesia, yaitu 1. Para guru harus memperhatikan kaidah penggunaan bahasa baku yang berlaku dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik ragam lisan maupun ragam tulis. Yang kedua, ada para guru seharusnya memberikan contoh berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam proses belajar mengajar, karena pada tarafnya memang sekolah sebagai pendidikan formal dan masuk ke dalam sektor pendidikan. Yang ketiga, ada para siswa dianjurkan untuk mengetahui kaidah yang berlaku dalam penggunaan bahasa Indonesia baku sehingga dapat berkomunikasi dengan benar ketika berada di situasi resmi. Untuk itu, siswa dan guru dianjurkan untuk berinteraksi menggunakan bahasa baku baik ragam lisan maupun tulis di dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, cukuplah sampai di sini pemaparan mengenai kodifikasi bahasa baku dan penggunaan bahasa baku di lingkungan sekolah yang berada di kegiatan belajar mengajar. Terima kasih, semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah kecintaan kita mengenai bahasa Indonesia.
Untuk itu, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan takarannya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.